Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang persamaan kuadrat. Kali ini kita sudah sampai ke penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti mempelajari tentang soal cerita ya, karena dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini ada contoh penerapannya. Luas bidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Maka ini ya, jika berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut. Jika panjangnya P, lebarnya X, maka panjangnya 12 plus X karena lebih panjang dari lebarnya. Nah, luas tanah itu rumusnya karena persegi panjang berarti panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Luas tanahnya di sini adalah 4.320 ya. 320. Nah, ini adalah lebar kali panjang. Lebarnya tadi apa? Di sini X ya. Nah, ini X. Maka ini kita kalikan satu-satu. X kalikan 12, 12X. 12X, X kali X adalah X kuadrat. Jadi, X kuadrat yang ini ya, X kuadrat yang ini 12X. Ini pindah ruas ke sebelah sini. 4.320 pindah ruas jadi negatif 4.320. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang kalian bisa menyelesaikan atau menentukan akar-akarnya menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, bagaimana untuk pemfaktorannya? Baik, kita akan melanjutkan memfaktorkan ya. Ini berapa kali berapa, jika dikali hasilnya 4.320, jika dijumlahkan hasilnya positif 12. Nah, ini kita faktorkan adalah cari yang selisihnya 12 ya, yaitu 60 kali 72. 60 kali 72, mana yang negatif, mana yang positif. Karena ini penjumlahannya positif, maka di sini yang besar adalah positif ya, di sini 72. Kemudian ini adalah 60. Nah, negatif 60 jika dikalikan 72 hasilnya negatif 4.320, jika dijumlahkan hasilnya 12. Nah, X min 60 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 60. Kemudian ini yang 72, maka karena X positif 72 pindah ruas jadi negatif 72. Nah, sekarang untuk menentukan X mana yang benar di antara dua ini, apakah ukuran itu negatif? Tidak ya, jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang 60. Ini ya, jadi ini X1-nya 60, X2-nya adalah 72. Untuk yang negatif 72 ini tidak memenuhi. Negatif 72 tidak memenuhi, jadi yang memenuhi adalah 60. Maka yang kita gunakan adalah X-nya 60. Kalau X-nya 60, maka ini adalah lebarnya. Ya, lebarnya. Maka untuk panjangnya adalah 60 tambah 7 tambah 12, yaitu 72. Nah, jadi panjang sebidang tanah tersebut adalah 72, yang lebarnya adalah 60. Nah, itulah penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau masalah nyata. Nah, berikutnya adalah latihan soal. Latihan soal ini hanya satu soal. Silahkan dikerjakan di buku tugas ya. Nah, ini yang dikerjakan di buku tugas. Baik, ini sudah berakhir ya, berarti untuk materi persamaan kuadrat. Nah, ini mengingatkan kembali untuk materi esensial yang sudah kita pelajari mulai dari awal ya.
bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian ini ya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk ABC adalah koefisiennya. Nah, cara menyelesaikan atau menentukan akar-akarnya bisa menggunakan pemfaktoran. Kemudian kuadran sempurna ini untuk menemukan rumus ABC. Nah, rumus ABC yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Nah, yang ini rumus ABC-nya sudah kalian pelajari. Nah, kemudian ini untuk karakteristik akar-akarnya. Karakteristik akar-akar, jika X1, X2 merupakan akar-akar penyelesaian dari ini ya, maka X1 tambah X2 bisa dirumuskan dengan min B per A. Untuk X1 kali X2 bisa dirumuskan C per A. Contohnya ini, maka A-nya adalah min 3, B-nya min 5, C-nya positif 2. Sehingga dari akar-akarnya diperoleh penjumlahan adalah min B per A atau sama dengan ini menjadi negatif min 5 per min 3 ya, B per A. Negatif bagi negatif positif, jadi ini min 5 per 3. Untuk yang perkalian akar-akarnya C per A diperoleh dari 2 per min 3 atau min 2 per 3. Sedangkan untuk menentukan diskriminan, kemarin sudah dipelajari ya, D sama dengan B kuadrat, ini B kuadrat min 4AC. Untuk menentukan jenis persamaannya. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar-akar. Kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Kalau D-nya lebih dari 0, maka mempunyai akar yang berbeda. Nah, ini contohnya. Maka B kuadrat min 4AC diperoleh ini ya. B-nya min 5 pangkat 2 kurangi 4 kali min 3A-nya ini, C-nya 2. Sehingga ini 25 ditambah min 4 kali min 3 positif 12 kali 2 24, hasilnya 49. Nah, berarti D-nya ini lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang berbeda. Nah, untuk mengingat kembali dari awal yang kita pelajari di persamaan kuadrat, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran ya. Masih ingat? Ini hasil kalinya adalah positif 14, hasil penjumlahnya negatif 14, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,14. Kemudian langkah berikutnya kita menyelesaikan menggunakan rumus ABC, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini jika kalian kesulitan memfaktorkan bisa menggunakan cara ini. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari adalah aplikasi persamaan kuadrat. Contohnya, keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang 90 kelilingnya, jika luasnya 450, berapa panjang dan lebarnya? Nah, ini karena panjang tambah lebar adalah setengah keliling, lebarnya 45 min P. Luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini kita selesaikan, kita proses, ketemulah persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian kita faktorkan. Ketemulah P-nya negatif 15 atau P-nya negatif 30. Sehingga jika panjangnya 15, maka lebarnya 30. Atau jika P-nya 30, maka lebarnya 15. Sehingga ukuran taman tersebut adalah 30 meter kali 15 meter. Demikian berakhirlah materi persamaan kuadrat. Selanjutnya latihan soal ya. Nah, di e-learning. Selamat belajar dan terus bersemangat belajar matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.